Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan akan suara kebenaran firman Tuhan melewati Hosea pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama mendengarkan akan suara kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kudus dan penuh kasih, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang merendah, membuka diri untuk mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih berkenan mempertemukan kami dengan firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa, yang menegur, mengajar, serta menuntun kami kembali kepada jalan-Mu yang benar. Ya Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan godaan, seringkali kami gagal membedakan mana suara-Mu dan mana suara dunia. Oleh sebab itu, kiranya melalui firman-Mu hari ini yang akan kami baca, biarlah Engkau senantiasa menyingkapkan kebenaran-Mu kepada kami. Tiupkanlah sangkakala kasih karunia-Mu, agar kami terbangun dari tidur rohani, bertobat dan kembali kepadamu dengan segenap hati. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah kami, membuka pikiran kami, melembutkan hati kami, dan mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Hosea pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 diberi judul bagi kita, Sangkakala peringatan menabur angin, menuai badai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman kuno, sangkakala bukan sekedar alat musik, melainkan alat peringatan. Bila sangkakala ditiup, maka seluruh umat bersiap, entah karena bahaya, penghakiman, atau kedatangan Tuhan. Hari ini melewati kitab Hosea pasal 8, Tuhan memerintahkan Hosea. Pada ayat yang pertama, tiuplah sangkakala, seperti Raja Wali ia datang melawan rumah Tuhan. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel telah melupakan Tuhan, melanggar akan perjanjian dan menolak hukumannya. Namun yang paling menyedihkan, mereka masih dekat dengan Tuhan. Seperti ayat yang kedua mengatakan, Allahku, kami mengenal Engkau. Ini bukan bangsa asing, ini umat pilihan, umat yang tahu kebenaran, tapi tidak menghidupi kebenaran itu. Dan bagian yang kedua kita melihat tentang latar belakang kitab Hosea, di mana di sini tertuliskan cinta yang terluka. Kitab Hosea menggambarkan bahwa Allah sebagai suami yang setia dan Israel sebagai istri yang tidak setia. Israel menyembah ilah lain, Israel bermain politik dengan bangsa-bangsa kafir. Israel sibuk dengan ibadah lahiriah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Di dalam Hosea pasal 8, Tuhan tidak lagi menunggu. Dia meniup sangkakala sebagai peringatan terakhir sebelum hukuman jatuh. Dan bagian yang ketiga kita boleh melihat melewati Hosea pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dibagi dalam 4 bagian utama. Yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, memberontak tapi mengaku mengenal Tuhan. Tiuplah sangkakala, karena mereka telah melanggar perjanjianku dan memberontak terhadap hukumku. Kata kuncinya ialah perjanjian dan hukum. Israel bukan sekedar tidak taat, tetapi memberontak dengan sadar. Namun mereka berkata, Allahku, kami mengenal Engkau. Mereka religius secara lahiriah, tetapi hidupnya penuh dosa. Mereka mengangkat raja, tetapi bukan daripadaku. Mereka mengangkat pemimpin tanpa sepengetahuanku. Politik Israel pada zaman itu sudah korup. Kekuasaan ditentukan tanpa mencari kehendak Tuhan.
Ini adalah bangsa yang ingin otonomi rohani dan politik tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyebut diri kita Kristen, tetapi keputusan hidup kita mungkin tidak mencerminkan Tuhan. Kita bisa punya struktur gereja, pelayanan, dan sistem, tapi tanpa relasi pribadi dengan Tuhan. Bagian yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Penyembahan berhala dan tuai badai. Pada ayat yang kelima kita melihat, anak lembu dari Samaria dibuang, murkaku menyala terhadap mereka. Israel membuat anak lembu emas sebagai simbol ibadah. Mereka ingin menyenangkan Tuhan, tetapi memakai cara dunia. Dan hasilnya dapat kita lihat pada ayat yang ketujuh, mereka menabur angin dan menuai badai. Mari kita bersama mengerti dua makna dalam kalimat tersebut. Angin sama dengan keputusan bodoh, sembrono, kompromi dosa. Dan badai sama dengan kehancuran, penyesalan, dan konsekuensi yang serius. Gandum tidak tumbuh, kalaupun tumbuh hasilnya dimakan bangsa asing. Yang berarti usaha mereka sia-sia, berkat yang semestinya mereka nikmati justru dirampas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita ambil ialah saat kita menyembah hal lain selain Tuhan, contohnya seperti uang, status, kenyamanan, itu sama artinya kita sedang menabur angin. Kita akan menuai badai dalam bentuk kehampaan rohani, di mana terdapat rusaknya relasi dan kekacauan hidup. Bagian yang ketiga melewati ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, mengandalkan manusia bukan Tuhan. Pada ayat yang ke-8 kita melihat bahwa Israel tertelan habis seperti barang yang tidak disukai. Israel mencoba berteman dengan Asyur untuk perlindungan politik. Mereka menyogok, memberi upeti, membuat perjanjian. Tetapi hasilnya kita boleh melihat pada ayat yang ke-10. Sekarang mereka akan ditindas oleh raja dan pemimpin. Ironi keadaan menjadi sebaliknya. Yang mereka andalkan justru menjadi penindas. Yang mereka pikir bisa menyelamatkan justru membawa kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kita menggantungkan hidup kepada manusia, kepada sistem, atau kekuatan dunia tanpa Tuhan, maka kita sedang berjalan menuju kehancuran. Bagian yang keempat, melewati ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Banyak mezbah, tapi tanpa kebenaran. Efraim memperbanyak mezbah untuk menghapus dosa, tetapi mezbah-mezbah itu menjadi tempat berdosa. Di mana mereka rajin beribadah, tetapi Tuhan berkata, sekalipun aku menuliskan banyak pengajaranku, mereka menganggapnya asing. Di sini mungkin Tuhan melihat mereka pada saat itu seperti mereka tidak menolak ibadah, tetapi mengabaikan isi firman. Mereka tetap mempersembahkan korban, tapi tidak hidup benar. Mereka membangun kota dan istana, tapi melupakan Tuhan. Pada ayat yang ke-14 kita melihat Israel melupakan pembuatnya. Inilah dosa terbesar, yakni melupakan Allah. Pada bagian yang keempat, kita boleh melihat bagaimana pesan yang mendalam untuk kita gereja dan orang percaya hari ini. Yang pertama, waspadai bentuk ibadah tanpa isi. Kita bisa hadir di gereja melayani, memberi persembahan, tetapi tanpa ketaatan dan kasih yang sejati, maka semua itu jadi mezbah dosa. Bagian yang kedua, jangan andalkan kekuatan manusia. Apakah kita membuat keputusan besar seperti karir, pelayanan, keluarga tanpa doa dan firman? Israel mengangkat raja tanpa Tuhan. Apakah kita juga memilih jalan hidup tanpa Tuhan? Dan bagian yang ketiga, pertobatan bukan sekedar menghindari dosa, tapi kembali kepada Sang Pencipta kita. Tuhan bukan hanya penolong, Dia adalah pencipta, pemilik hidup kita. Kita harus membangun kembali mezbah kebenaran di dalam hati kita. Dan bagian yang kelima adalah penutup.
bagaimana menjawab suara sangkakala. Hari ini sangkakala Hosea masih berbunyi. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan dan menegur di dalam kasih. Jika engkau menabur angin hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk berbalik sebelum badai datang. Tuhan ingin kita umat-Nya agar hidup benar, dan Tuhan tidak ingin kita umat-Nya hidup dalam kebinasaan. Maka dari itu, mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kepada ketaatan yang sejati, dan hati yang menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mendengar suara sangkakala-Mu hari ini. Engkau telah memperingatkan kami dengan kasih, tetapi juga dengan ketegasan. Kami mengakui bahwa kami telah sering menabur angin dengan pikiran kami, perkataan kami, keputusan kami yang jauh dari kehendak-Mu. Maka dari itu ampunilah kami ya Tuhan. Bangkitkan kembali dalam hati kami rasa takut akan Engkau. Jadikanlah kami umat yang tidak hanya sekedar mengenal Engkau di mulut, tetapi juga taat di dalam kehidupan kami. Tolong kami agar tidak lagi membangun mezbah yang palsu, tetapi bagaimana kami hidup agar menjadi mezbah yang kudus bagi-Mu. Bimbing kami untuk berjalan di dalam jalan yang benar, dan kuatkan kami agar tidak bersandar pada kekuatan manusia, melainkan hanya hidup pada kuasa dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.